kalau mau berdiskusi, ada pendapat, ide, gagasan, kritik sekalipun, welcome to Ratona Solusi. Nggak sensor. Nggak sensor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ratona Solution. Malam ini spesial sekali. Saya Heri Al-Fajri didapuk menjadi host untuk menggantikan tuan rumah yang malam hari ini spesial sekali karena saya harus mewawancarai tuan rumah dari Ratona Solution. Apa sih sebenarnya yang menjadi ide dan gagasan Ratona Solution ini ada? Dan mau kemana Ratona Solution? Dan siapa di balik semua Ratona Solution ini? Malam hari ini kita akan membincang itu dengan santai. Kita akan ngobrol-ngobrol asik malam hari ini dengan tuan rumah Ratona Solution. Selamat malam, Kanda Edi Maiseng. Selamat malam, Dinda Hairil Al-Fajri. Ini saya canggung nih karena saya harus jadi host yang mewawancarai host. Ya. Malam hari ini kita ngobrol-ngobrol karena beberapa pekan terakhir Ratona Solution menjadi perbincangan hangat di masyarakat Kota Palopo dan Tanah Luwu. Alhamdulillah. Saya tidak tahu ini di Jakarta apa sudah nyampe nih Ratona Solution ya. Insya Allah on the way. Iya, karena tidak ada lagi batasan sekarang untuk mengakses informasi. Iya. Sudah berapa episode? Sampai kemarin yang tayang itu kalau tidak salah 13 ya. 13 episode. 13 episode. Iya. Dan semua hostnya Kak Edi Meseng. Dari 13 itu kayaknya saya 11. 11. Berarti ada yang 2 yang lain sebelum. Oh, berarti saya host ke berapa nih? Keempat kayaknya keempat. Iya. Saya host yang keempat. Saya tidak boleh melampaui guru saya. Jadi jangan sampai. Oh, gagal saya. Kalau tidak melampaui saya gagal saya. Ya, karena ini sepertinya manajemen Ratona Solution sementara mempertimbangkan saya untuk menjadi host ya. Oke, Kak, Ratona Solution ini kenapa dihadirkan di ruang publik? Apa sebenarnya orientasi Ratona Solution ini ada? Oke, jadi gini, saya cerita latar belakangnya dulu ya. Jadi Ratona Solusi ini ada karena ada satu orang yang bagi saya, orang itu punya visi yang sangat besar. Ya. Dia mampu memikirkan sesuatu yang hampir jarang dilihat orang. Iya. Gitu. Namanya, saya langsung saja ya, namanya Haji Muhammad Judas Amir. Oh, berarti Pak Wali Kota Palopo. Iya, Pak Wali Kota Palopo. Kenapa namanya Ratona Solution bukan Judas Solution gitu? Jadi begini, sebelum saya sampai ke situ, saya ingin sampaikan dulu. Kenapa saya katakan tadi beliau ini punya visi yang sangat besar? Karena kita tahu yang namanya podcast itu kan biasanya mainannya anak-anak muda. Gitu. Iya. Atau paling bangter ya sekitar 40 sampai 50 tahun ya. Beliau ini kan sudah sekitar 70-an kalau tidak salah. Tetapi cara berpikirnya itu tidak kalah sama milenial. Oh iya. Tidak kalah sama milenial. Dan beliau itu memang suka berdiskusi. Dan bahkan pada saat menjabat sebagai wali kota Palopo, tagline-nya itu mengatakan bahwa ingin membangun Palopo lewat diskusi. Dan ini diwujudkan sekarang dengan adanya Ratona Solusi. Oh, berarti ini adalah ruang diskusi baru ya. Iya. Malam ini teman-teman kita akan bongkar dapurnya Ratona Solution. Tadi sudah disampaikan ada Pak Wali Kota, kemudian siapa-siapa lagi Pak yang gabung di sini Kak? Ya di sini ada beberapa orang kru kita ya, Iya. teman-teman bukan kru ya, teamwork kita. Karena saya sangat yakin dengan konsep tim itu. Karena bagi saya di luar banyak orang yang cerita tentang tim, tapi meaning tentang tim itu belum begitu dipahami gitu. Jadi bagi kita tim itu adalah together everyone achieve more.
Wah, ini udah bahasa coach ini sudah bahasa coach. Pak, saya tahu betul Kak Edi Meseng ini sangat familiar di seminar-seminar, di public seminar atau training dan Yeah. pelatihan-pelatihan SDM, Yeah. dan sekarang ini menjadi tuan rumah di Ratona Solution. Yeah. Kak, apa sebenarnya target ke depan dari Ratona Solution ini? Ya, targetnya itu ya salah satu itu membantu pemerintah gitu mewujudkan Undang-Undang Dasar 45 gitu. Salah satu tujuan negara itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Dan kalau beban ini kita berikan 100% kepada negara, setengah mati itu negara itu. Jadi partisipasi publik khususnya bagi anak-anak bangsa yang punya kesempatan untuk bisa berpartisipasi untuk meningkatkan kecerdasan bangsa, maka di situ kita harus hadir. Dan salah satu alasan itulah kenapa Ratona Solusi harus hadir. Kita sebenarnya harus tepuk tangan ini dengan Ratona Solusi, begitu luar biasa Iya. sekali ternyata Iya. Ratona Solusi ini hadir. Iya. Tidak hanya menjadi konsumsi publik di Iya. Kota Palopo, tapi Iya. diharapkan menjadi konsumsi publik secara nasional. Iya. Paling tidak di Sulawesi Iya. Selatan, Ratona Solusi bisa menjadi referensi informasi dan pengetahuan yang baru. Begitu, Ya. Kak, ya? Jadi begini, ikatan sosiologis kita, teritorial kita, ya, budaya kita sebagai orang Palopo, sebagai orang Luwu, itu tidak akan pernah lepas. Tetapi yang perlu kita catat bahwa dari kota kecil yang bernama Palopo inilah kita ingin membangun visi-visi besar dengan bangsa ini atau bersama bangsa ini. Dan saya meyakini itu. Saya meyakini itu Ya. pasti akan bisa terwujud karena ada Kanda Edi Meseng yang menjadi tuan rumah. sekali gitu. lagi tim Teamwork, ya, ada teamwork Kak Edi Meseng, Edi Narkodai. everyone Ya, achieve more. ada- Jadi di dalam kita tidak ada yang Iya. namanya hierarkis struktural. Itu hanya soal administrasi gitu. Tapi secara fungsi semua sama. Saya tidak bisa ngomong di sini kalau tidak ada teman-teman yang di Iya, iya. editing, yang di kreatif, yang di marketing dan macam-macam gitu. Jadi semua punya peran yang sama. Even yang bersihkan ruangan ini juga sama perannya. Ini terasa, saya tahu ini energinya seperti pada saat Kanda Edi Meseng menjadi top manajemen di salah satu perusahaan besar milik James Riyadi di Indonesia ya. Ini Udahlah, itu masa lalu. masa lalu yang selalu memberikan energi positif ya. Iya. Kak, kalau kita mau dengarkan Ratona Solution ini, Iya. itu ada di platform media sosial apa saja? Sekarang kita ada di YouTube. YouTube apa nama Iya. channelnya Kak? Di Namanya Ratona Solusi. di Ratona YouTube. Solusi. Ya. Iya. Kemudian kita juga ada di TikTok ya, sementara dikerjakan sama tim kita. Kemudian nanti juga ada di IG, di Facebook. Pokoknya semua lah. Semua platform media sosial. Ya kita bisa masuk, kita akan masuk. Oh iya ya. Jadi mengisi ruang-ruang. Jadi kita akan mendapatkan teman baru Ya. di ruang-ruang kesendirian dan di sudut-sudut rumah kita dengan Ya. mendengarkan Ratona Solution. Ya. Ya, kita Pokoknya kalau mau kurangi alasan, iya. tambahi solusi, nah nonton Ratona Solusi. Wah, ini promosi di rumah sendiri. Ya, oke. Baik, kita akan berpindah. Ya. Jadi, kalau kita sudah bahas mengenai Ratona Solution, saya mengenal Kanda Edi Meseng ini tidak hanya sebagai seorang notaris, salah satu notaris senior di Kota Palopo, tidak hanya sebagai seorang public speaker untuk seminar-seminar dan training-training pengembangan SDM, tetapi juga beliau banyak memberikan pemikiran-pemikiran tentang politik, ya, Ya. banyak memberikan pandangan-pandangan tentang politik. Ya. Ini tidak ada skrip ya, ini tidak ada skrip. No script. Jadi saya nanyanya bebas-bebas saja ya, saya nanya saja bebas-bebas saja. Ya, No setting. iya, no setting, no setting. Ya. Bagaimana Kanda Emas? Ya, ini familiar dengan bagaimana Kanda Edi Meseng melihat hiruk pikuk politik yang menjelang pemilu 2024. Sudah ada bertebaran hoax, sudah ada bertebaran hate speech. Bagaimana melihat itu? Ya,
Satu kata, masih gelap. Ini kayaknya juga pilihan. Padahal saya mau memancing sebenarnya Pak Edi Meseng ini pilihan politiknya kemana ini ya di Pilpres. Tapi sepertinya ya sudah berubah-berubah warna sedikit. Oke, baik kita. Ya, saya bilang masih gelap ya mestinya itu yang dikejar. Kenapa gitu. saya bilang gelap? Iya, jadi saya bilang kenapa sih masih gelap itu? Kita pindah aja Kak, kita pindah aja. Karena kalau kita bahas politik terlalu panjang nanti, terlalu panjang kita membahasnya. Kita bahas sesuai dengan expertise Pak Edi Meseng. Saya tahu beliau adalah coach yang sangat luar biasa. Beliau adalah orang yang pernah menduduki top manajemen di salah satu perusahaan besar dan akhirnya di puncak-puncak performanya beliau resign. Kalau kata orang sekarang itu bodoh sekali ya. Di puncak performa resign ya. Kita bahas tentang anak muda. Iya. Karena Pak Edi Meseng ini selalu dekat dengan anak muda. Selalu mau berdiskus dengan anak muda. Yeah. Anak muda seperti apa yang dibutuhkan bukan saja Palopo, tapi Indonesia secara umum saat ini. Oke, jadi kalau kita misalkan bicara tentang anak muda, kita balik dulu ya ke belakang. Tahun-tahun awal abad ke-21 ya, tahun 1900-an itu, ketika itu muncul pertama kali yang namanya silent generation, ya, generasi yang diam. Iya. Kemudian setelah itu muncul baby boomers itu di Amerika, Eropa, ya. Tiba-tiba mereka tuh wah banyak produksi anak-anak sehingga muncullah istilah baby boomers. Kemudian di tahun 80-an itu muncul yang namanya senial, 60-an, 70-an. Senial generation kalau tidak salah, yang sampai hari ini itu masih ada gitu. Jadi generasi yang mengalami 3 zaman gitu. Jadi mereka itu generasi yang kalau misalnya kita bicara Indonesia itu bahkan mereka lahir belum tahu listrik. Oh gitu ya. Jadi dia sudah banyak makan asam garam kehidupan. Iya, seperti saya tuh waktu lahir itu belum ada listrik, masih kebanyakan pakai dulu namanya Petromax. Petromax yang lampu ya, lampu Petromax gitu. Kemudian setelah itu berproses pengetahuan meningkat, teknologi juga meningkat sehingga kita sudah mulai mengenal TV itu tahun 70-80-an. Tapi ketika kita remaja kita belum mengenal yang namanya laptop gitu, belum mengenal yang namanya laptop. Yang kita tahu itu mesin ketik. Oh, yang kalau 2 kata salah, kemudian kita jenuh, langsung diambil robek. Iya. Saya dulu waktu selesai kuliah itu tahun 90-an itu kesel itu. Kalau ada yang salah 1 kata 2 kata itu kan mesti kita ulang ketik lagi. dari awal. Itu kan bisa berpengaruh ke jari-jari. Iya. Dan akhirnya sampailah kita ke hari ini yang kita sebut sebagai zaman sudah bukan lagi 4.0, tapi mungkin sudah 7 atau 8.0 gitu. Dimana kita sudah mengenal yang namanya artificial intelligence ya. Jadi generasi ini generasi yang surfing gitu, berselancar di dalam alam perubahan yang cukup panjang gitu. Nah hari ini kita lihat yang terakhir itu namanya Gen Z ya, karena sebelum itu kan ada generasi Y, terus Z yang sekarang kita tahu itu. Nah mereka ini anak-anak sekarang yang lahir tahun 2000-an itu. Ya benar-benar kita lihat mereka ini diasuh oleh teknologi. Oh ya, jadi punya anak-anak yang diasuh oleh teknologi. Jadi bukan diasuh baby sister lagi. Bukan. Diasuh sama teknologi. Iya, itu yang kita. Coba bayangkan sekarang anak-anak setahun 2 tahun cari siapa itu kalau mau main. Kalau mau tidur Upin Ipin. Iya. Sudah gadget itu mainan mereka sekarang. Nah itu yang kita hadapi sekarang.
Nah, generasi ini adalah generasi yang tidak begitu mengenal seperti apa sebelumnya. Ya, mereka tidak mengenal itu main-main yang pakai mobil yang dari mobil-mobilan yang kita bikin dari apa itu namanya? Dari tempat sabu, Ya. tempat bedak gitu ya. Kalau di sini dulu namanya apa? Gabah-gabah. Saya Oh, kurang tahu gabah-gabah. bahasa Indonesia apa gitu. Terus kalau main perahu-perahu pakai kulit jeruk. Kulit. Iya, iya, Ya, iya. mereka kalau tidak kenal itu. Bahkan PS pun mereka tidak kenal. Mereka tiba-tiba Mainnya di handphone. Iya, Nggak main pakai stick lagi, Iya, langsung di handphone. Bukan Iya. PlayStation Iya, mereka iya. mainnya itu. Nah, itu yang sekarang kita miliki itu cukup banyak itu generasi Z itu. Itu mau diapakan? Nah, kalau mau diapakan sih sebenarnya dia bukan kue, bukan bahan. Iya, iya, iya. Bagi saya, yang terpenting adalah saya selalu katakan tugas orang tua, tugas pendidik, bukan mau membuat apa menjadi apa. Tetapi tugas terpentingnya adalah melakukan yang saya selalu pakai istilah self discovery. Oh, menemukan identitas Iya, diri. jati diri. Jati diri. Ya, karena pada dasarnya semua manusia itu ditakdirkan untuk lahir sebagai pemenang. Ya, kalau Anda tahu yang namanya proses kelahiran manusia, itu kan bertemunya antara, ini kita bicara biologi ya, bukan bicara yang aneh-aneh gitu. Itu bertemunya antara sperma dengan ovum yang melahirkan zigot, Iya. kemudian jadilah manusia. Nah, sebelum itu terjadi, itu kan selnya itu bukan cuma sekedar ratusan ribu, tapi jutaan. Gitu. Berlomba ya, berlomba gitu. Iya. Iya. Nah, coba bisa bayangkan ya, kalau 1 juta lahir dari satu orang rahim perempuan, itu bagaimana ini Iya, dunia iya, kita. iya. Tapi ternyata dari 1 juta itu hanya 1, dan ada pengecualian, biasanya lahir kembar 2, 3, 4, 5, tapi itu sangat kecil jumlahnya. Yang terbanyak adalah 1. Dan ketika mereka lahir, bisa dipastikan bahwa dialah sang juara. Jadi itu ada pertarungan Pak ya, pertarungan Oh, iya, itu bibit pertarungan. unggul ya. Ya, minimal pertarungan walaupun tidak saling membunuh, tapi siapa yang paling cepat sampai di tujuan. Dan di situ nggak bisa nyogok Pak ya, Iya. saya duluan. Nggak Gitu. Iya, iya, Dan iya. siapa yang sampai di tujuan pertama kali, itulah yang kita sebut number one. Gitu. Iya. Dan sama juga dengan realitas kehidupan ini. Orang selalu ngejar nomor 1. Karena kalau bukan nomor 1, sebenarnya nothing. Iya, iya, Nothing. iya, iya, iya. Seperti itu kalau Iya. saya. Nah, kalau kita lihat penjelasan yang sangat luar biasa ini, Iya. tentu banyak yang tidak menyangka bagaimana Kanda Edi Meseng ini melalui proses awal bersekolah seperti Iya. apa. Kalau saya biasa dengar, kita mau ini dibuka di ruang publik. Tadi juga saya lupa kenapa sih Pak Edi mau memilih resiko untuk berhenti bekerja pada saat di top performa. Iya. Tapi saya ingin tahu dulu Pak. Kak Edi ini orang yang sangat luar biasa, berbagi inspirasi. Tapi ada yang mungkin saja publik ini belum tahu. Iya. Bahwa Kanda Edi Meseng mengalami masa-masa sulit di awal sekolah, harus tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, entah berapa lama gitu. Ya, gimana tuh ceritanya? Gimana ceritanya pada saat seusia Iya. Kak Edi itu masuk sekolah sudah bisa membaca, bisa menulis? Kok Kak Edi nggak bisa membaca, nggak bisa menulis? Jadi ceritanya gini, saya masuk SD itu umur berapa ya? 6 tahun kayaknya ya. Itu belum bisa baca. Iya. Belum bisa baca, belum bisa nulis. Akhirnya tidak naik kelas 2. Oh, tempat ketinggalan kelas juga? Iya. Oh, nggak nyangka. Nggak nyangka bisa sehebat ini, ternyata pernah ketinggalan kelas. Iya, 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 iya. Ketinggalan kelasnya berapa kali, Kak? Satu saja? Satu. Oh, satu Satu kali. saja, satu ya. Jadi kalau mau lebih hebat dari Pak Edi Meseng, ketinggalan kelas 2 kali. Supaya bisa lebih hebat. Ya. Oke. Ya, jadi saya menganggap bahwa semua guru saya itu baik. Iya. Semua guru saya baik. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke
perguruan tinggi itu, saya nganggap semua guru saya baik. Tetapi saya punya satu guru yang terbaik Berarti yang saya tidak akan pernah lupa ya, berarti ini sampai kapanpun. special teacher ini ya. Special Iya. teacher, gitu. Kenapa guru itu punya kesan yang kuat ke Kak Edi Mes? Ya karena dia tidak sok pintar ngajari saya. ini murid yang sudah ketinggalan kelas, nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Ternyata ada guru yang memiliki kesan kuat yang Iya. kita mau tahu apa? Supaya ini menjadi pembelajaran juga bagi kita Iya. ini, supaya menjadi orang yang punya kesan yang kuat. Iya. Kenapa memiliki Pak Ahmad itu memiliki Pak siapa namanya Pak tadi? Pak Ahmad. Pak Ahmad. Kenapa Pak Ahmad itu memiliki kesan yang kuat ke? Karena dialah yang bisa menunjukkan kepada saya bahwa saya bisa melakukan sesuatu yang tadinya saya pikir saya tidak bisa lakukan. Dan itulah yang Ya, tadi Kak Edi Meseng Ya. katakan self discovery itu. jadi saya minta maaf sekali Iya. lagi ya, saya disclaimer gitu. Saya bilang semua guru saya baik. Iya, Ya, betul. semua guru saya baik, tapi yang terbaik gitu. Soalnya adalah jangankan pelajarannya, gurunya pun kadang-kadang saya lupa. ini kayaknya tipe murid kalau gurunya masuk itu sudah menggerutu duluan. Ini lagi gitu. yang suka bikin stres, yang nakut-nakutin kan? Iya gitu. Ada kan yang tiba-tiba sudah ada di depan apa itu meja kita, terus kasih kapur, kamu soal nomor 3. Padahal kita nggak tahu apa-apa. Oh Saya iya, nggak ngerti apa-apa. ada juga guru Ya, kalau masuk di ruang kelas Iya. kasih tugas, kemudian dia mengatakan, Iya. silakan dikerja, ibu guru mau ke acara akikahan dulu. iya. Setelah itu pulang jadi PR. Ya, oke. Jadi makanya saya katakan bahwa guru yang terbaik, guru yang terhebat adalah guru yang bisa menunjukkan kepada muridnya siapa murid itu sebenarnya. Oh, keren, keren. Itu yang keren. saya sebut sebagai self discovery. Keren. Saya kasih contoh satu yang sederhana ya. Eril tahu Mike Tyson? Tahu Pak, tahu. Petinju. Iya, petinju kan. Nah, sebelumnya si Mike Tyson itu kan cuma berandal itu. Iya. Berandal yang kerjanya ya tahulah. Sampai dia ditemukan oleh seorang yang namanya Cus D'Amato. Dan ketika Cus D'Amato melatih seorang Mike Tyson, pada saat itu usianya sudah di atas 90 tahun. Coba bayangin. Kalau mau melatih secara fisik, ya secara teknikal, sudah sangat tidak bisa tuh si Cus D'Amato. Tapi apa yang dilakukan oleh Cus D'Amato sehingga selama jangka waktu yang sangat panjang kita bisa melihat seorang Mike Tyson sebagai akhirnya menjadi legenda tinju dunia hari ini yang bisa kita katakan mungkin selevel dengan sang legend yang pertama itu Muhammad Ali. Karena Cus D'Amato itu bisa ngasih tahu si Mike Tyson bahwa this is you are. Ini adalah kamu gitu. Iya. Kamu bukan petinju terminal. Kamu bukan berandal malam, tapi kamu bisa jadi seorang profesional dan bisa menjadi panutan dunia. Ini Pak Edi Meseng ini harus diundang untuk meyakinkan kepada seluruh anak muda bahwa Anda tidak boleh insecure dengan potensi yang Anda miliki. Ada. Karena banyak ruang yang bisa digunakan untuk bisa menjadi yang terbaik. Ya, karena bagi saya tidak ada orang bodoh. Tidak ada. Iya. Even orang yang mengalami apa istilahnya tuh, yang ketidaksempurnaan secara fisik ataupun mental, itu orang yang tetap bisa memberikan potensi terbaiknya, gitu. Kita tahu misalkan disleksia itu. Iya. Anda tahu disleksia? Tahu kan? Iya, tahu. Tahu disleksia. Saya harus tahu itu karena itu ajaran dari Pak Edi Meseng. Iya, oke. Ya, disleksia itu kan anak-anak yang mengalami kesulitan menulis, membaca, berbicara. Kayaknya Tiba-tiba iya. diajarin untuk bisa melakukan itu seperti anak-anak normal. Dan itu banyak itu. Banyak. Dan itu yang terjadi Ya, kira-kira dengan
Kanda Edi Meseng waktu awal-awal sekolah. Ya, mungkin saya juga disleksia gitu dan dan yang tahu kalau saya disleksia Iya, iya, iya. Pak Ahmad ini. Cuma Pak Ahmad ya. Itu Sampai pun tangan saya kan dipegang itu. dituntun Buat- untuk iya, bisa menulis. dituntun. Iya. Dikasih garis tengah itu. Waduh, betapa ribetnya ya. Ya. Makanya dulu tuh waktu saya sudah bisa menulis, wah, saya termasuk yang punya tulisan indah. Wah, ya karena Ya. pencapaiannya luar biasa sekali Dan ya. beliau itu guru bahasa Indonesia. Sampai akhirnya ya masuk SMP, SMA saya suka bikin puisi. Kemudian suka bikin tulisan-tulisan. Oh, saya tahu sampai sekarang. Sampai sekarang kalau Kanda Edi Meseng ini menulis itu orang tidak yakin kalau profesinya sebagai notaris karena tulisannya penuh dengan nilai-nilai sastra ya. Iya. Cuma penuh juga dengan kemalasan. Ya, ya. Sampai kumpulan tulisan yang itu kan sampai Iya. sekarang Belum dicetak, belum dicetak kan Belum. tulisan-tulisan itu. Iya. Iya. Oke, kita sudah bahas awal-awal sekolah ternyata gitu dan kita sudah melintir kemana-mana nih. Ya mohon maaf para guru yang kita mengharap banyak guru-guru seperti Pak Ahmad itu. Iya. Ya. Oke, Pokoknya semua guru baik, guru baik. Ya. Tapi ada yang terbaik. tapi harus menjadi great. Great. Oh, menjadi hebat. Ya, saya teringat sama Jim Collins. Iya. Jim Collins bilang we must go to good to great. Oh, Ya, karena baik tidak cukup lagi. baik tidak cukup Sekedar lagi. baik tidak cukup lagi. Tidak cukup Kita lagi. mesti hebat. Oh Gitu. iya. Kita tinggalkan dulu yang ada kata baik-baiknya. Jangan sampai masuk ke tagline salah satu. Beda. Enggak ya? Ya, Beda ya? Kita bahas Jim Collins. Oh, Jim Collins. Oke. Nah, Saya ambil perbandingan misalkan. Sekarang Singapura kira-kira berapa ya? Sekitar 100 sampai 120 ribu GDP per kapita. Kita berapa? Sekitar ya mungkin 4.000 apa 6.000 US dollar per kapita. Jauh kan? jauh. Ya. Padahal kalau misalkan kita petakan Singapura tahun 50-60 sama Indonesia ya. Taruhlah tahun 60-an itu. Sama persis. Sebenarnya akselerasinya cepat. Tapi kenapa akselerasinya Iya. cepat sekali gitu? Karena mereka tidak puas hanya sekedar menjadi baik. Mereka harus jadi bangsa yang hebat. Dan itu mereka bisa buktikan sekarang. Tapi bangsa kita gimana nih sekarang? Ya, bisa. Bisa lah ya, bisa. Ya, bisa. Sepanjang kita semua membangun optimisme ulang. Optimisme kolektif. Iya. Iya. Karena memang salah satu perintah konstitusi itu kan cerdaskan kehidupan bangsa. Melalui Ratona Solution. Ini menarik sekali. Ini kita promosi ini. Iya, cerdaskan kehidupan bangsa sehingga tidak lagi kita bertengkar dengan hoax. Oh iya benar Tadi kan benar. saya sudah jelaskan ya. Saya sudah kasih gambaran satu data tuh dari apa namanya tadi itu Digital Index ya tadi ya. digital index civility apa tadi satu tuh civility apa gitu dari civility Microsoft gitu. Oh, ternyata di Microsoft hari ini itu data 2001 ya. Di Microsoft ini yang kita pertengkarkan itu ternyata 47% itu hoax. Dan tidak hanya dipertengkarkan di warung kopi, Iya. tapi sampai masuk ke relung hati. Iya. Dan sampai ke warung kopi. Saking bapernya gitu ya. Ya, oke. Jadi saya nanti kelupaan, makanya Iya. saya harus tanya ini. Iya. Saya juga saya mengenal beliau sudah sejak lama, bahkan sering beraktivitas bersama. Waktu Iya. saya di Palopo, banyak meluangkan waktu dengan beliau 24 jam kadang kita sama-sama ya. Iya. 24 jam kita kadang sama-sama. Iya. Kenapa Kanda Edi Meseng, ini kita flashback tadi sedikit ke belakang. Kenapa Kanda Edi Meseng memutuskan resign dari sebuah perusahaan besar Iya. di top performa karir Kak Edi Meseng waktu itu? Iya. Karena saya tidak mau terus dipimpin orang. Itu kan zona nyaman itu, terima gaji 2 digit loh, 2 digit. Setiap bulan 2 digit kita terima gaji. Kenapa? Iya, tapi ada bosnya. Nggak mau ada bosnya. Iya. Tidak mau ada bosnya. Kemudian saya juga berhitung bahwa sebenarnya kalau misalkan kita bekerja pada
sektor swasta seperti yang saya kerjakan kemarin, itu paling banter itu kekuatan saya untuk bisa melakukan akselerasi itu paling sampai umur 50 gitu. Dengan kecepatan yang diharapkan oleh perusahaan. Sehingga saya sadar ya sebelum mereka memberhentikan saya harus memberhentikan diri saya. Ini karyawan teladan. Kita harus tepuk tangan, ini adalah karyawan teladan. Jadi sebelum dipecat dia mengundurkan diri. Saya mencat diri saya supaya reputasi tetap bagus. Iya, betul. Daripada saya nanti ya. dipecatkan, ya gitu. Nanti sih saya ke itu lagi serikat pekerja. Oh iya betul. Iya. Jadi keberanian untuk resign dan keluar dari zona nyaman itu dibutuhkan. Nah, kita bahas kembali lagi ke masa sekarang. Kalau itu tadi pelajaran untuk kami anak-anak muda, lo kok bisa berani mengambil keputusan seperti itu. Iya. Karena kata Jack Ma itu kalau kamu sudah usia di atas 50 tahun, itu mestinya lebih banyak rileks gitu. Ya, walaupun tidak boleh berhenti berpikir gitu. Iya, pantesan saya ada beberapa momentum mendapati kayak di Meseng lagi menyanyi menyanyi dengan orang-orang macam-macam, ada dari mana, dari negara macam-macam tuh menyanyi. Itu saya belajar tentang neuroscience. Iya, katanya kalau mau lambat tua itu harus memperlambat atau memperlama turunnya hormon testosteron. Oh begitu. Oh iya. Makanya hidup kita harus kita buat bahagia terus supaya hidup kita bisa lebih panjang karena kita bahagia. Gitu. Iya, kita harus ulik apa kunci kebahagiaan seorang Kak Edi Meseng. Saya tahu beliau begitu banyak kegemaran dan kalau kegemarannya ini tidak tanggung-tanggung. Iya. Kan masyarakat Kota Palopo bahkan Tanelu ini tahu betul waktu zaman batu Pak Edi Meseng sampai keluarkan uang puluhan juta untuk beli cincin-cincin gitu. Waktu zaman burung keluarkan uang banyak untuk beli burung, pelihara burung. Zaman bunga lebih lagi. Sekarang apa yang membuat Kak Edi Meseng melalui hari-hari penuh dengan kebahagiaan? Itu tadi, saya tidak boleh stuck tanpa aktivitas. Namun aktivitas yang saya lakukan itu harus saya bisa ukur gitu. Sesuai dengan batas kemampuan saya gitu. Nah, takutnya kan kalau misalkan selama ini yang saya banyak habiskan waktu itu kan baca buku gitu. Iya tuh tadi Kentara kalau orang banyak referensi itu Jack Ma lah, inilah itu karena baca menumpuk itu buku-buku di rumah ya. Iya. Nah, seperti itu. Jadi saya mesti ada aktivitas gitu. Cuma kalau saya yang namanya hobi itu susah konsisten, suka berganti-ganti. Oh gitu, mengikuti tren Pak, mengikuti tren. Mengikuti rasa. Oh mengikuti rasa. Iya, mengikuti rasa. Gitu. Pantasan selalu up to date. Ya, karena kalau misalkan kita lakukan seumur hidup, itu bukan lagi hobi, tapi sudah pekerjaan. Pelihara bunga gitu terus ya. Ya benar juga. Benar sekali. Nah, kita pasti paham betul tentang bagaimana seseorang bisa menemukan kebahagiaannya, menemukan keceriaannya. Saya tahu, saya nanya dulu nih karena beberapa tahun terakhir saya tidak banyak berinteraksi langsung dengan Kak Edi Meseng. Sekarang jadwal tidur sudah ada Kak? Kalau dulu kan kita bisa sampai subuh itu. Kalau sekarang harus istirahat jam berapa? Ya, masih sama. Oh masih sama. Ya intinya kita yang penting dalam 1 kali 24 jam itu ada istirahat gitu. Oh iya. Saya tahu ya, ini wanita gitu. Iya. Salah satu yang tidurnya itu cuma 2-3 jam. Tapi sangat hebat. Pernah menjadi pemimpin di Inggris. Pernah menjadi Perdana Menteri Inggris. Margaret Thatcher. Itu salah satu Perdana Menteri Inggris yang sangat fenomenal itu. Itu tidurnya cuma 2-3 jam sehari. Yang penting lelap gitu. Oh iya. Bagi saya ini pengalaman pribadi saya tidak analisis itu dari sisi medik atau apa enggak. Ini cuma pengalaman hidup saya. Kalau saya bisa tidur 2-3 jam itu dengan lelap bangun segar gitu. Dan ternyata setelah dikasih tahu sama neuroscience itu kalau misalkan tidur terus bangun masih capek berarti testosteronnya turun.
Oh gitu. Itu kayaknya lagi tidur mikirin utang jadi tidak bisa lelap gitu. Oke. Nah, itu yang mesti dijaga. Iya. Saya mau tahu sebenarnya idola Kak Edi Meseng itu siapa sih sebenarnya? Mau tahu? Iya. Atau mau tahu banget? Mau tahu banget ini. Idola saya. Idola yang menjadi patron pemikiran atau apa lagi? Atau menjadi spirit dalam beraktivitas atau menjadi satu kekuatan yang terus mendorong Kak Edi untuk melakukan sesuatu. Nih saya kasih tahu Iya. ya, siapa yang paling saya idolakan di dalam hidup ini. Namanya Haji Maiseng. Almarhum. Iya. Ya, saya agak emosional kalau ini karena Bapak dari Kak Edi Meseng ini saya sudah anggap sebagai orang tua sendiri. Iya. Dan ibu saya tentu. Iya, masih hidup kalau ibu. Mama Haji itu. Saat apa pesan paling kuat yang menjadikan spirit Kak Edi Meseng ini untuk terus berbagi di tengah-tengah masyarakat? Saya diajari terutama tentang nilai-nilai hidup. Nilai kesederhanaan. Mesti menjadi orang yang humble. Mesti menjadi orang yang jujur. Mesti jadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Gitu. Karena saya tahu betul yang namanya Bapak almarhum itu di mana-mana temannya banyak. Benar. Pergi ke pelabuhan, Ada temannya. temannya Iya, betul. gratis dapat ikan. Iya, betul. Pergi ke bioskop, tidak ada bioskop yang mau ambil uangnya. Tahun 70-80 kan di Palopo masih ada bioskop waktu itu. Pergi ke kebun sana, dikasih orang tanah. Ya, kenapa dia bisa dapat gitu? Karena dia juga banyak memberi. Dulu bapak saya mantri ya. Iya, mantri. Kalau suntik-suntik orang itu enggak tarif-tarif. Sunat-sunat orang itu enggak tarif-tarif. Gitu. Jadi persahabatan dia itu yang membuka peluang rezekinya. Dan yang paling luar biasa itu ditanamkan ke saya adalah semangat untuk belajar. Jadi saya masih ingat waktu tahun 86 saya kuliah. Setiap bulan itu saya dikirim 50.000. Tahun 86 itu 50.000 ya kira-kira kalau sekarang berapa ya? 500.000. Ya kurang lebih 500.000 Iya, ya, 500.000. mungkin sekarang. Nah dari 50.000 itu real itu sudah bisa dapat 2 atau 3 buku. Saya pastikan itu 50.000 harus beli buku 2 atau 3. Karena dulu buku harganya 2.000, 3.000, paling mahal 6.000 sampai 10.000 itu sudah sangat bagus. Ya, terus satu kali makan di warung, satu kali nonton bioskop, selebihnya itu untuk transport dari rumah ke kampus, gitu. Dan akhirnya saya belajar, banyak hal yang saya pelajari dan bagi saya disitulah saya melihat pentingnya seorang ayah bahwa memang tujuan utama yang diinvestasikan kepada saya, yang diberikan kepada saya itu bukan harta, tapi ilmu. Gitu. Dan itu yang mesti saya hormati. Saya harus hargai yang telah diberikan yang terbaik oleh orang tua saya. Gitu. Ya, semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pertanyaan mungkin agak emosional. Ya. Tapi saya tahu betul bagaimana Kanda Edi Meseng ini rasa sayang dan cintanya dengan orang tua. Ya. Pada saat masa-masa sakit, tidak pernah meninggalkan beliau. Ya. Apakah ada keinginan Kak Edi yang tidak sempat terwujud yang ingin dipersembahkan untuk almarhum? Gitu? Masih banyak sih sebenarnya. Kalau dari hal-hal yang saya ingin lakukan untuk membahagiakan orang tua itu masih banyak yang belum terwujud gitu. Jadi saya justru lebih banyak berhutang budi kepada beliau. Justru yang dia berikan ke saya itu yang sangat banyak. Sementara apa yang saya mau berikan ke dia itu kurang, sangat kurang. Makanya paling tidak yang saya harus pertahankan sampai kapanpun adalah nilai-nilai yang telah diajarkan kepada saya. Ya, salah satu nilai yang saya buktikan kemarin itu real waktu 2018 itu Iya. caleg
Itu kan saya sebenarnya disediain orang itu uang. Oh gitu. Tahu kan? Ya benar. Andai kata waktu itu kita ambil tuh duit, di kita di DPR. Ini terlalu nih. Iya. Sampai banyak Oh teman yang ingat, marah. saya ingat. Iya. Gini kak ya, nomor 7. Iya. Benar. Jadi Iya. kita coba pakai politik akal sehat. Oh, iya. Meskipun hanya dapat 1/4 dari jumlah suara yang sebenarnya harus kita penuhi untuk duduk, tapi bagi saya itu sudah merupakan satu kebahagiaan, pencapaian yang sangat besar di dalam hidup saya. Gitu. Jadi saya tidak perlu mengotori gitu. Benar. Apa yang telah diberikan oleh orang tua saya. Gitu kan. Saya tahu kan kalau saya pergi ke DPR ya mestinya yang biayain saya itu siapa? Iya. Ya publik, karena saya mewakili kepentingan di sana gitu. Iya. Kepentingannya kan yang di sana. Benar. Dan spirit petua-petua itulah yang menjadi spirit Pak Edi Mesa dalam menjalani hari-hari saat ini. Iya, seperti itu. Oke. Kita kalau mau bahas ini, sebenarnya kita bisa ngobrolin banyak hal. Hanya saja waktu kita di Ratona Solution ini sangat terbatas sekali karena kita mau tayang di YouTube. Ini pertanyaan saya yang terakhir. Ya. Ya ini mumpung saya banyak diskusi ini dengan Kak Edi. Ya. Kita masuk dulu bahas mengenai hal yang lokal di Kota Palopo. Bagaimana Pak Edi Mesa melihat pembangunan di Kota Palopo saat ini? Ya, bagi saya sih pembangunan yang kelihatan di Palopo hari ini bagus gitu. Bagus. Secara fisik ya. Iya. Kita lihat banyak hal-hal yang baru yang dilakukan oleh wali kota hari ini. Ya. Kita punya apa namanya sekarang itu? Ini kita bicara yang fisiknya dulu ya. Apa namanya tuh? Yang mana nih Kak? Banyak banget soalnya. Banyak. 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 Kita punya mall baru lah di Palopo. Oh, yang mall baru. Yang Tugu ada payung ya, Tugu payung. Kita punya kalau orang sih di luar bilang pusat kuliner katanya. Pusat kalau kuliner. saya sih terlalu besar untuk kuliner semua di situ. Iya. Itu dipikirkan nanti ke depan kira-kira apa yang bisa lebih memberikan kemanfaatan gitu. Kemudian buat anak-anak muda tuh sudah ada sirkuit kan. Iya. Ya. Terus pembangunan fisik ya, jalan apa segala macam itu mulus gitu. Dan bukan cuma itu, kalau kita lihat misalkan angka pertumbuhan ekonomi Palopo itu di data terakhir itu sebenarnya sangat mengembirakan juga karena dia bisa capai 5,8 hampir 6% itu. Jadi itu bukan sesuatu yang buruk. Tidak semua daerah bisa mencapai hal seperti itu. Pencapaian pertumbuhan ekonomi. Kemudian BPJS juga jalan di Palopo, bahkan yang tidak tercover oleh BPJS itu Pemkot bertanggung jawab untuk membiayai semua mereka yang sakit itu dengan apa UHC kalau nggak salah istilahnya. Universal Coverage. Iya, Health Coverage. Iya. Dan itu dibiayai oleh APBD gitu. Jadi tidak boleh ada orang sakit yang tidak dibiayai. Mantap ini. Ini seharusnya kita dibayar mahal oleh BPJS ini ya. Oke baik. Pemirsa Ratona Solution, ini saya sudah mengobrak-abrik Ratona Solution menjadi host, mewawancarai host aslinya ya. Banyak hal yang sudah kita bicarakan. Makanya saya undang ya, karena jujur saja saya menganggap Pak Wali ini visioner banget. Bagi saya dengan hadirnya hal-hal seperti ini itu mencerminkan bahwa beliau itu adalah seorang negarawan. Olehnya itu saya undang siapapun itu kalau mau berdiskusi, ada pendapat, ide, gagasan, kritik sekalipun welcome to Ratona Solusi. Enggak sensor. Enggak sensor. Oh, oke. Ini mantap ini baru channel yang luar biasa. Mantap. Ya, baik. Kak Edi Mesa, terima kasih waktunya untuk saya menjadi host dan ngobrol-ngobrol. Tadi kita tidak punya skrip, jadi kita ngobrolnya agak random. Tapi saya pikir ini memberikan
satu edukasi, Ya, satu sebenarnya hal yang menarik. yang bisa ngobrol seperti gaya Heru itu sebenarnya justru itu yang hebat gitu. Itu yang namanya divergensi. Wih, saya tepuk tangan untuk diri saya Orang sendiri. biasanya kan cenderung Iya. konvergensi gitu, cuma tahu satu gitu. Nah, kalau ini kan segalanya tahu. Ini sanjungan ya. Kayaknya saya setelah ini akan ditraktir lagi ya. Ini saya terima kasih kepada Ratona Solution. Kita doakan podcast ini memberikan ruang-ruang diskusi yang mencerdaskan, yang memberikan solusi. Dan terima kasih Pak Edi, Pak Wali Kota, dan tim yang Ya. sudah menghadirkan Ratona Solusi sebagai satu wadah baru. Ya. Dan Ya. yakin saya beliau akan menjadi wali kota yang menginspiring tempat lain. Wih, luar biasa itu mau. Bikin podcast Oh, iya, bupati, iya, wali iya, kota. iya, Itu iya. karena satu hal yang didobrak oleh wali kota Palopo. Ya, ya. Ini luar biasa ini ya. Ini luar biasa. Ya, baik. Ya. Saya sekali lagi ucapkan banyak terima kasih. Waktu kita sangat terbatas. Saya Hairil Al-Fajri mengucapkan selamat menyaksikan Ratona Solution di kanal YouTube. Apa nama channelnya tadi, Kak? Ratona Solusi. Solutif. Ya, solusi. Ratona Solusi. Iya. Silakan menyaksikan Ratona Solusi untuk mendapatkan informasi-informasi yang edukatif, untuk mendapatkan informasi-informasi yang memberikan pengetahuan-pengetahuan baru. Saya Heral Fajri mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.